Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali di hukum pemerintah daerah. Kita tidak bisa secara langsung, jadi saya bisa memberikan materi di pelajaran hari ini. Kemudian Bapak Ibu semua, pada hari ini kita akan belajar terkait otonomi khusus daerah istimewa serta tentang pembentukan wilayah. Nah, ada dua materi yang kita bahas karena mengejar ketertinggalan kita kemarin pasca pemilu banyak ilmunya. Baik, selanjutnya saya materi terlebih dahulu. Ya, baik. Yang pertama, otonomi khusus daerah istimewa. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan juga budaya, Indonesia ini sangat beragam, sangat plural. Maka ada tagline Unity in Diversity atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tagline-tagline tersebut ini diharapkan dapat menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang bersatu. Nah, karena negara Indonesia adalah negara yang plural ataupun yang bermacam-macam itu tadi, tidak luput dari yang namanya konflik. Kenapa ada konflik? Tentu karena adanya gesekan antar masyarakat, antar budaya, antar lembaga, ataupun antar agama. Nah, jika konflik-konflik tersebut tidak dapat ditangani secara maksimal, tentu akan mengakibatkan permasalahan yang berlanjut. Nah, ada beberapa daerah yang rawan terjadinya konflik seperti daerah Papua dan Tanggur Aceh Darussalam atau yang sekarang kita kenal dengan Aceh. Nah, dua daerah tersebut ini sering mengalami konflik yang berkepanjangan di daerah, baik konflik antar suku, antar agama, ataupun antar budaya. Apa yang menjadi penyebab? Tentu mereka menginginkan hal-hal atau menuntut hak-hak terkait keistimewaan ataupun terkait pemerataan di daerahnya. Dan pada tataran yang paling ekstrim, mereka menginginkan agar berpisah dari NKRI. Kenapa mereka ingin berpisah? Tentu salah satunya adalah dikarenakan ketidakmerataan perkembangan ekonomi. Kalau istilah sekarang, ekonomi itu hanya Jawa sentris. Itu. Jadi yang maju hanya di daerah Jawa. Nah, untuk mempertahankan keutuhan negara tersebut, pemerintah pusat memberikan yang namanya otonomi khusus kepada beberapa daerah. Pemberian otonomi khusus ini bukan karena tidak beralasan, ya, tetapi secara konstitusional memang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni termaktub dalam pasal 18B, ya. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Apa itu otonomi khusus?
otonomi khusus itu merupakan varian konsep dari desentralisasi. Nah, kemarin sudah dibahas terkait desentralisasi yang merupakan distribusi kewenangan dari pusat ke daerah-daerah. Nah, dalam otonomi khusus ini desentralisasinya disebut dengan desentralisasi asimetris atau asymmetrical decentralization yang hanya diberlakukan untuk daerah-daerah tertentu dikarenakan respon yang solutif antara lain untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, kemudian juga karena adanya tuntutan politik rakyat yang ingin memisahkan diri dari warga negara Indonesia. Nah, tentu kita juga pernah mendengar yang namanya daerah istimewa. Nah, selain otonomi khusus, di Indonesia juga ada yang namanya daerah istimewa. Apa yang membedakan antara keduanya? Kalau daerah khusus ini merupakan daerah yang diberikan otonomi khusus dari pemerintah pusat. Nah, otonomi khusus ini tidak diberikan ke seluruh daerah di Indonesia, hanya beberapa daerah saja. Nah, otonomi ini didasari oleh kebutuhan politik pemerintahan dan keadaan atau posisi yang mengharuskan pemerintah pusat ini melimpahkan kewenangannya. Sehingga daerah-daerah otonomi khusus ini tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah biasa lainnya. Mungkin nanti dari segi anggarannya lebih besar. Mereka memiliki privilege-privilege sendiri ya, yang daerah otonomi khusus ini. Seperti contohnya ada yang Papua ataupun daerah keistimewaan Indonesia, Jakarta. Kalau daerah istimewa itu merupakan daerah yang diberikan kewenangan guna menyelenggarakan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan wilayah yang ada di Indonesia lainnya. Nah, keistimewaan yang dimiliki oleh daerah istimewa ini terikat karena hak asal-usul, eh, karena kesejahteraan daerah juga, sehingga mereka mampu ataupun memberikan sumbangsi yang banyak terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang termasuk daerah istimewa ini salah satu atau salah duanya ialah Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Dikarenakan, oh nanti dibahas setelah ini, kenapa Aceh dan kenapa menjadi daerah istimewa. Oke, selanjutnya ya ini daerah otonomi khusus. Nah, ini ada beberapa daerah otonomi khusus. Aceh, kemudian Papua, DKI Jakarta, dan Papua Barat. Kalau ini daerah istimewa, Aceh dan DIY lah. Aceh ini statusnya ada dua, sebagai otonomi khusus dan sebagai daerah istimewa. Sebagai daerah istimewanya ini dikarenakan di Aceh ini menerapkan prinsip syariat Islam bagi masyarakatnya. Kalau daerah istimewa Yogyakarta, karena daerah ini memiliki peran sentral juga dalam kemerdekaan negara Indonesia. Nah, ini daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang berdekatan dengan Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, yakni memberikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Hal ini dilakukan atas dasar sejarah pendirian negara dan bangsa Indonesia. Jadi, daerah istimewa Yogyakarta, ya Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah DIY ini. Peran wilayah Yogyakarta pada kemerdekaan Indonesia sangat penting dengan kebersediaan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Adipati Paku Alam ke-8 untuk masuk menjadi bagian bangsa Indonesia. Sehingga keputusan tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki penduduk tambahan yang sah
yakni dari kekuasaan kesultanan. Nah, ini sudah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, keistimewaannya ialah keistimewaan kedudukan menurut hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah asal-usul. Kewenangannya meliputi apa saja yang istimewa di daerah istimewa Yogyakarta. Satu, tata cara pengisian jabatan. Kemudian kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kemudian yang kedua, kelembagaan pemerintah daerah. Yang ketiga, kebudayaan. Yang keempat, pertanahan. Dan yang kelima, tata ruang. Nah, keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta yang membedakan dengan daerah-daerah lainnya. Selanjutnya adalah Aceh. Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai salah satu pemerintah daerah yang bersifat istimewa, yakni berdasarkan keputusan Perdana Menteri nomor 1 misi garing 1959 yang berlaku ketika tanggal 25 Mei 1959. Nah, yang menjadi perhatian utama dalam keistimewaan Aceh ini terkait di bidang agama, peradatan, dan pendidikan. Akan tetapi pada perjalanannya, pelaksanaan ketiga keistimewaan Aceh itu sendiri tidak dapat diterapkan karena pada saat itu belum ada payung hukum yang menaungi hal tersebut. Nah, nih, tiga keistimewaan Provinsi Aceh yang telah diberikan pusat belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan di tengah perjalanan pemberlakuan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2001 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Jadi Aceh juga dapat otonomi khusus yang pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintah yang merupakan keputusan dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Selain itu juga mendapatkan dana perimbangan keuangan yang besar dari daerah lain dan ditetapkan Konun sebagai peraturan daerah. Kalau di Aceh itu namanya Konun, perdanya namanya Konun. Pelaksanaan syariat Islam yang diberikan untuk Aceh merupakan sebuah otonomi khusus yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Nah, selain itu, ya, pemberian status daerah istimewa di Aceh ini juga tidak lepas dari adanya gerakan Aceh Merdeka atau yang kita tahu sebagai salah satu gerakan yang ingin memisahkan dari NKRI, sehingga pemerintah pusat memberikan beberapa hak yang berbeda dari wilayah lain. Nah, keputusan pemberian status tersebut dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang kita tahu dengan kesepakatan Helsinki ya, di mana kesepakatan tersebut kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Keistimewaannya ini, penyelenggaraan pemerintah Aceh dan juga kabupaten atau kota dalam berpedoman pada asas agama Islam. Daerah selanjutnya yaitu DKI Jakarta. DKI Jakarta ini menyandang sebagai daerah khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan daerah-daerah khusus Ibu Kota Jakarta karena posisinya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jadi DKI Jakarta ini memiliki kekhususan tugas, hak, kemudian kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Seperti contoh di DKI Jakarta itu dalam hal pemilihan wali kota itu tidak secara langsung oleh masyarakat, akan tapi ditunjuk oleh pemerintah gitu ya, pemerintah pusat ataupun pemerintah, pokoknya tidak ini, tidak secara langsung seperti kita kalau pemilihan bupati ataupun pemilihan wali kota. Nah, daerah Keistimewaan Indonesia Jakarta ini kalau tidak salah ada 6 daerah administrasi ya. DKI Jakarta, kemudian Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan yang terakhir Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat, Selatan, dan yang satu lagi, oh iya, Kepulauan Seribu ya. Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, DKI Jakarta, dan Kepulauan Seribu. Nah, hingga saat ini pasca diundang-undangkannya tentang IKN atau undang-undang yang telah nomor 15 yang telah diundangkan sejak 15 Februari kemarin tahun 2022, posisi Jakarta sebentar lagi bukan menjadi ibu kota negara ya. Karena selanjutnya kita tinggal nunggu keputusan presiden terkait status Jakarta ya pasca diundangkannya undang-undang IKN ini. Akan tetapi sampai saat ini status otonomi khususnya itu masih ada di DKI Jakarta. Belum ada aturan lanjut apakah status otonomi khususnya akan dicabut atau diteruskan. Selanjutnya ialah Papua. Ini ada juga wilayah menyandang otonomi khusus selain yang di atas tadi, yakni Papua. Pemberian otonomi khusus di daerah Papua ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya di Papua. Pemberian status khusus ini pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dan yang terbaru tahun 2021 kemarin ya terkait perubahan UU Otsus Papua tahun 2008. Karena Anda untuk mengakomodasi pembentukan daerah baru juga namanya Papua Barat. Serta menghapus ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua dilakukan secara seperti daerah lainnya, yakni melalui pemilihan langsung. Perubahan Undang-Undang Otsus Papua yang kedua tahun 2021 dilakukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan-kebijakan Otsus Papua, khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan khusus penyelenggaraan pemerintah di Papua dan kebijakan pemberian dana Otsus, serta perbaikan tata kelola dana Otsus. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas UU Otsus Papua, telah disusun pula Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kembang Kebijakan Otonomi Khusus Papua atau PP Kewenangan Papua dan PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan dan rencana induk percepatan bangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus daerah Papua. Selanjutnya yaitu Papua Barat. Nah, wilayah lain selain Papua tadi ada juga yang namanya Papua Barat. Papua Barat ini memiliki provinsi yang dibentuk untuk membagi wilayah Papua yang sangat luas. Nah, karena itu wilayah ini menjadi bagian di mana otonomi khusus seperti Papua. Kalau Otsus Papua ini didasari adanya UU nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua tentang UU 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus
bagi Provinsi Papua. Kalau untuk eh, khususnya apa saja itu tidak jauh dari yang Papua tadi ya, otonominya apa saja seperti dana otonomi khusus, kemudian percepatan pembangunan, kelembagaan, SDM, seperti itu. Baik, selanjutnya terkait pembentukan daerah. Pembangunan daerah merupakan penetapan status daerah pada wilayah tertentu yang bertujuan untuk pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pembentukan daerah merupakan bagian pelaksanaan penataan daerah yang merupakan pelaksanaan dari desentralisasi. Tujuan pembentukan daerah itu apa saja? Yang pertama, tentu agar penyelenggaraan pemerintah ini efektif, tidak bertele-tele gitu. Kemudian yang kedua, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat agar masyarakatnya lebih sejahtera, lebih cepat. Jadi adanya daerah baru tentu adanya anggaran baru juga dan masyarakat lebih mudah untuk terpantau gitu. Kemudian untuk peningkatan layanan publik. Selanjutnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kemudian untuk meningkatkan daya saing. Jadi kalau ada daerah baru tentu daerah ini akan bersaing dengan daerah-daerah yang lama. Bagaimana persaingan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir untuk memelihara keunikan adat, tradisi, dan budaya. Selanjutnya, pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah ini merupakan pembentukan daerah dengan cara memecah satu wilayah menjadi beberapa wilayah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pemekaran wilayah ini tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian juga peningkatan efisiensi pelayanan publik seperti yang sebelumnya juga. Akan tetapi dalam perjalanannya pemekaran wilayah ini tidak jarang juga menimbulkan yang namanya permasalahan. Kenapa ada masalah? Karena mungkin pada waktu perencanaannya itu tergesa-gesa, tidak melibatkan atau mempertimbangkan beberapa aspek seperti sosial, ekonomi, keuangan, dan bagaimana daerah tersebut ke depannya bisa bertahan gitu. Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 itu berupa yang pertama, pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Kemudian yang kedua, penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dari satu daerah menjadi satu daerah baru. Jadi ada persyaratannya, ini persyaratan wilayah. Yang pertama, luas wilayah minimalnya. Luas wilayah minimal ini ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Ini yang kedua, jumlah penduduk minimal. Ini juga ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Kemudian batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Yang keempat, cakupan wilayah. Kalau untuk daerah kabupaten atau kota itu minimal ada 4 kecamatan. Kalau daerah provinsi itu minimal ada 5 ya. Ya.
Paling sedikit 5 daerah kabupaten kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 kecamatan dan daerah kabupaten kota. Oh ya, kalau pembentukan daerah kabupaten atau kota itu ada 5 kecamatan. Kalau untuk pembentukan kota itu ada 4 gitu ya. Jadi kalau provinsi itu minimal 5 kabupaten, kalaupun kabupaten itu 5 kecamatan, kalau kota itu 4 kecamatan. Selanjutnya batas usia minimal daerah. Kalau provinsi itu 10 tahun, kemudian daerah kabupaten itu 7 tahun, dan daerah kota itu 5 tahun, terhitung sejak pembentukannya. Nah, ini ada persyaratan dasar kapasitas daerahnya. Yang pertama ya ini geografi. Nah, dalam geografi ini apa saja yang harus dijadikan pertimbangan? Yang pertama, lokasi ibu kotanya, atau lokasi pusat kotanya, kemudian hidrografinya. Selanjutnya ada juga tentang kerawanan bencananya. Sudah terkena bencana atau tidak. Kemudian yang kedua ialah demografi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yakni kualitas sumber daya manusianya seperti apa, kemudian bagaimana distribusi penduduknya merata atau terpusat pada daerah tertentu. Selanjutnya yakni keamanan. Bagaimana tingkat kriminalitas di daerah tersebut, kemudian juga bagaimana konflik sosial dari masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya, sosial politik, adat, dan tradisi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, di antaranya tentang kohesivitas sosial, kemudian organisasi kemasyarakatannya seperti apa, dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu berpartisipasi di dalam politik atau pemilihan umum itu seperti apa. Selanjutnya, potensi ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, PAD-nya seperti apa produk unggulan daerah tersebut yang mampu untuk mengangkat PAD di daerah tersebut juga. Selanjutnya, keuangan daerah. Kalau keuangan ini berarti berkaitan dengan kapasitas pendapatan asli daerah induk. Kemudian juga ada potensi apa saja terkait pendapatan asli daerahnya. Juga pengelolaan aset-aset daerah. Dan yang terakhir, tentang kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, beberapa indikatornya, diantaranya akses stabilitas tentang layanan dasar pendidikan, kemudian layanan dasar kesehatan, infrastrukturnya seperti apa, jumlah ASN ataupun pegawai di daerah tersebut gimana, sudah mencukupi atau belum. Kemudian rancangan tata wilayah atau tata kelola wilayah. Nah, secara persyaratan dasar itu tadi, kemudian selanjutnya persyaratan administrasi. Nah, kalau untuk daerah provinsi ini harus mendapatkan persetujuan bersama dari DPRD kota, bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi, dan yang tidak kalah penting adalah persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk. Untuk daerah kabupaten atau kota meliputi keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota, kemudian persetujuan DPRD ya, DPRD kabupaten kota induk dengan bupati atau wali kota daerah induk, serta
persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten atau kota yang akan dibentuk. Nah, selanjutnya ialah penggabungan wilayah. Penggabungan wilayah itu apa? Penggabungan wilayah ini ialah penggabungan beberapa wilayah menjadi satu. Kemudian mungkin ada pertanyaan terkait apa bedanya penggabungan wilayah dengan pemekaran wilayah seperti itu ya. Kalau pemekaran wilayah ini lebih pada satu wilayah dipecah menjadi beberapa wilayah. Ya. Satu wilayah dipecah menjadi beberapa wilayah. Namun jika penggabungan wilayah ialah beberapa wilayah ini dijadikan satu wilayah. Nah ini, kalau pemekaran wilayah ini, A ini, kota A dipecah menjadi kota B dan C. Ini namanya pemekaran wilayah. Kalau penggabungan wilayah, kota A dan B ini digabung menjadi kota C. Oke. Terkait penggabungan wilayah ini termaktub dalam pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagaimana sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Ini penggabungan daerah sebagaimana dimaksud adalah penggabungan dua daerah atau kabupaten kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi. Jadi daerah kabupaten atau kota baru dan penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. Persyaratannya berdasarkan penggabungan wilayah itu, yang pertama kesepakatan daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah hasil evaluasi pemerintah pusat. Kalau yang kesepakatan daerah yang bersangkutan ini itu lebih kepada seperti yang di atas tadi. Nah, ini. Nah, seperti ini. Maksudnya itu yang tadi persyaratan administrasi ya, yang kesepakatan daerah yang bersangkutan ini maksudnya adalah persyaratan administrasi ini. Bagaimana kesepakatan para pihak yang sudah dimaksud di sini. Kalau yang hasil evaluasi pemerintah pusat itu terkait ini kapasitas daerahnya setelah dievaluasi bisa enggak untuk dijadikan penggabungan wilayah atau pemekaran wilayah seperti itu. Baik, mungkin itu materi dari saya. Untuk absen nanti saya akan buka di waktu perkuliahan sudah dimulai. Dan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu semua dapat mengisi menu diskusi di e-kampus ya. Insya Allah nanti pertanyaan akan saya jawab. Seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.